Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ujang Supyandi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sukabumi, akan menyampaikan strategi desain pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan menjelaskan, memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi dari input, dimulai kita dari kurikulum atau standar isi, kemudian kita menetapkan program-program pembelajaran, protap program tahunan yang telah ditetapkan 1 tahun, kemudian diuraikan lagi dengan promes program semester, juga rencana pelaksanaan pembelajaran, dan di dalam RPP itu terdapat materi. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Nah, di sini di dalam proses pembelajaran membutuhkan kepandaian seorang guru, yang dimana guru tersebut menerapkan model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Juga dalam hal ini guru memanfaatkan sumber belajar. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru adalah bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Sumber belajar dapat kita gunakan seperti lingkungan sekolah, buku-buku perpustakaan, kemudian sumber dari digital, ya, dari internet, kemudian dari teman sejawat dan lain sebagainya. Ini merupakan sebagai sumber belajar yang lainnya selain daripada guru. Jadi guru bukan satu-satunya untuk mendapatkan pintu pengetahuan. Banyak sumber-sumber belajar yang lain yang dapat dimanfaatkan, yaitu diantaranya adalah lingkungan sekolah. Setelah proses pembelajaran berlangsung atau dilaksanakan, maka sebagai tujuan pembelajaran kita dalam proses pembelajaran adalah untuk mendidik murid sebagai pusat pembelajaran. Maka seorang guru dalam hal ini apabila ingin mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, guru harus minimal 4 poin yang harus dikenali guru. Yang pertama, guru harus mengenali gaya belajar murid atau karakter belajar murid. Karena setiap murid itu memiliki karakter, memiliki gaya dan cara belajar yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Tentunya dalam hal ini guru harus mampu mengenali gaya belajar murid atau karakter belajar murid. Yang kedua yang harus dikuasai oleh guru adalah dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan harus sesuai dengan karakter belajar murid, atau perencanaan harus sesuai dengan gaya belajar murid. Tujuannya apa? Perencanaan harus menyesuaikan dengan gaya belajar murid karena agar materi pembelajaran atau bahan ajar dapat dipahami lebih cepat oleh murid, atau tujuan pembelajaran dapat tersampaikan kepada murid, dan materi-materi pembelajaran yang disampaikan kepada murid akan lebih cepat dipahami. Nah, itu tujuan daripada perencanaan yang harus menyesuaikan dengan gaya belajar atau dengan karakter belajar murid. Nah, yang ketiga adalah memberikan kebebasan pada murid. Nah, untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid,
adalah guru harus memberikan kebebasan pada murid. Dalam hal ini arti kebebasan adalah tanpa adanya paksaan dan tekanan. Guru di sini berfungsi atau memiliki posisi sebagai penuntun yang mengarahkan, yang membimbing. Selebihnya biarlah siswa yang menggali potensinya, biarlah siswa yang membentuk jati dirinya. Maka di dalam poin yang ketiga, memberikan kebebasan pada murid itu suatu hal yang sangat tepat dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Yang terakhir, yang keempat adalah memberikan penghargaan pada murid yang berprestasi. Seorang guru sangat patut untuk memberikan apresiasi kepada murid yang berprestasi. Tujuannya apa? Satu, untuk memotivasi murid. Kemudian untuk memotivasi teman-teman yang lainnya yang belum berprestasi. Nah, dengan penghargaan, tidak harus penghargaan itu dengan materi atau dengan benda, tetapi penghargaan atau apresiasi bisa diberikan dengan pujian, dengan tepuk tangan, dengan senyuman, dengan memberikan bahasa-bahasa yang dapat memotivasi kepada murid. Nah, setelah itu semuanya oleh guru dikenali, maka tentu insya Allah kita sebagai guru dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan tujuan, ya, outputnya, tujuan daripada pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini strategi, ya tadi, model pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus terkesan menggali kemampuan murid. Guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar dan sumber pengetahuan. Murid diberikan ruang dan kesempatan memilih cara belajar yang dirasa mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sedangkan tugas guru adalah sebagai penuntun. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid, dalam hal ini maka guru harus, yang pertama, guru mengenali gaya belajar murid. Yang kedua, perencanaan sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada murid. Yang keempat, memberikan penghargaan pada murid yang berprestasi. Yang pertama adalah guru mengenali gaya belajar murid. Yang kedua, perencanaan sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada murid. Yang keempat, memberikan penghargaan pada murid yang berprestasi. Demikian strategi desain pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.